Bunda. Elliot, kamu udah pulang, nak? Elliot mau Bunda ngomong jujur ya sama Elliot. Serius amat sih, kenapa sayang? Sebenarnya Elliot ini anak siapa, Bunda? Ya anak ayah sama bunda lah. Bohong, Elliot anak adopsi kan? Pasti ayah sama Bunda ngambil Elliot di panti asuhan. Atau jangan-jangan ayah sama Bunda nemuin Elliot dibuang di tong sampah lagi. Enggak, Elliot, kamu itu anak kandung bunda. Cukup ya Bunda, ini Bunda lihat aja sendiri. Apa ini sayang? Itu dokumen tes DNA Elliot. Dan hasilnya nggak ada kecocokan sama sekali antara kita sebagai keluarga, Bunda. DNA Elliot mah itu sama teman sekelas Elliot. Ini kamu lagi ngeprank bunda kan, Elliot? Kamu jangan ngawur deh, Elliot. Kalau kamu nggak percaya nanti kamu tanya aja sama ayah. Alia pulang. Pas banget tuh. Lex, masa kata Elliot dia bukan anak kandung kita? Pakai acara tes DNA segala, mana hasilnya negatif pula. Nggak mungkin kan, Lex? Kenapa enggak, Grace? Hah? Maksudnya gimana ya? Iya, bunda juga nggak ngerti. Lah, kok kamu malah bertanya? Aku sih itu kan ide kamu, Grace. Apa sih kok jadi aku? Kamu nggak ingat kah malam pertama di rumah sakit setelah kamu melahirkan bayi kita? Lalu ia menangis dan menjerit terus-menerus sampai kamu terbaring kelelahan. Hah? Gak lama kan kamu nyuruh aku, kamu bilang, Mas bayinya nangis melulu, tolong diganti, stres banget aku tuh. Terus ya? Jadi aku ambil paling bagus lah menurutku di ruang bayi dan aku selalu banggakan pilihanku, Elliot. Hah? Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan ambil Nina untuk simulasi persidangan. Mana Celo? Ini Pak Hakim berita acaranya. Selamat siang para hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera memulai agenda sidang. Apakah Anda saksi? Bukan. Lantas mengapa Anda di sini? Sesuai dengan laporan kepolisian, saya cuma memenuhi panggilan untuk hadir dan memberikan keterangan terkait kasus PT Steju Pak Hakim. Berarti Anda saksi dong. Bukan Pak Hakim. Lah, terus kamu siapa? Saya Leticia Sharon Pak Hakim, tapi singkat saja Cia, paham? Astaga, yaudah daripada bom waktu, mari kita lanjutkan. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Enggak Pak Hakim. Lah, saya tanya sekali lagi, kamu tidak kenal dengan terdakwa? Oke, jadi kamu tidak mengenal orang ini? Oh, kalau yang jamet itu saya kenal Pak, namanya Pak Ijo kan? Salvatore Oregano. Loh, tadi kamu bilang kamu gak kenal sama terdakwa. Iya Pak Hakim, dia kan namanya Pak Ijo, bukan terdakwa. Lain kali Pak Hakim nanya yang jelas dikit dong, bikin musik Cia aja. Oh, ada lama-lama stroke saya ngadepin cewek atau cuma separuh begini. Hah, jadi kamu kenal dengan saudara Pak Ijo? Enggak Pak Hakim. Anda itu sengaja dan tadi memancing emosi saya. Tolong jawab yang benar, jangan main-main, ini masalah serius. Kok Pak Hakim jadi marah-marah sih? Padahal Cia udah jujur loh Pak, sumpah Pak Cia nggak kenal. Tadi kamu sendiri loh yang bilang kalau kamu tahu Pak Ijo. Iya Pak Hakim, tapi Cia tuh nggak kenal sama saudaranya. Bubar. Lihat diagramnya mana? Udah kamu gambar belum? Ntar ya Cia, nanggu soalnya dikit lagi rumahku jadi nih. Koko kalau nggak kerja nama Koko coba dari kelompok nih ya. Iya. Main apa sih lu? Minecraft. Lo pernah denger nggak katanya Minecraft itu cuma mimpi orang yang koma? Hah? Maksudnya? Teori ini muncul di dunia Minecraft yang dipenuhi oleh makhluk hidup dan benda-benda yang aneh. Teori ini juga diperkuat dengan surat yang kita dapat setelah mengalahkan dragon. Di surat itu tertulis wake up alias bangun. Berarti sebelumnya kita sedang mimpikan. Iya ya, terus Axel. Ada mitos di mana jangan bermain Minecraft pukul 3 pagi. Seseorang menyebutkan bahwa ia sedang menggali dan menemukan ruang bawah tanah yang sangat sempit dan juga gelap. Waduh. Saat menelusuri tempat itu, ia tidak sengaja menemukan player lain dengan sosok yang sangat menyeramkan. Dengan mata putih menyala yang tak henti menatapnya. Tapi saat didekati, tiba-tiba layar mengalami error glitch dan dia terlempar keluar. Oh, kalau nggak salah mirip sama Steve itu namanya Herobrine. Dan Virages Minecraft adalah pemuja setan. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mengunjungi desa Virages di siang hari, kita akan mendapati ramai penduduk. Tapi pernahkah kalian mencari tahu kemana para penduduk itu pergi pada saat malam tiba? Karena mereka tidak ada di manapun, baik di dalam maupun di luar rumah. Iya juga. Konon ada teori yang mengatakan kalau mereka semua berkumpul untuk melakukan semacam ritual pemujaan setan di suatu tempat rahasia yang tidak bisa diakses manusia. What? Kita di mana lagi? Bro, lu lapar nggak? Lapar sih, tapi gue nggak bawa duit, HP gue juga ketinggalan, mau bayar pakai apa? Cela masih ada sisa saldo papa 30.000 nih. Pas banget ada warung makan tuh. Nasi goreng 10.000 seporsi. Udah fiesta sepuasnya. Selamat datang. Loh, Cia, kamu kerja sambilan di sini? Iya Cia, beli sip 2, lumayan buat uang jajan tambahan. Nasi goreng. 3 ya, Cia? Wangi betul. Wah. Kenyang. Cia, tolong tagihannya ya. Nasi gorengnya 3, total aja 33.000 ya. Kok nambah 3.000 sih? Biasanya kan pajak restoran itu 10%. Mateng. Gini, Cia, boleh gak kita bayar 30.000 aja? Tapi Elliot, Please Cia, saldo Celo tuh masih gini-gininya. iya Cia tahu Celo, dengerin Cia dulu. Sebelumnya maaf ya Cia, sebenarnya kita tahu kondisi keuangan kamu gak bagus. Dan ini pasti ngeberatin dan ngerugiin kamu. Tapi ayolah Cia, sekali ini aja tolongin kita.
Ya udah deh kalau kalian maksa. Scan barcode di sini ya. Oke deh, Cia. Makasih Cia, kamu emang yang terbaik. By the way, tadi kamu mau ngomong apa, Cia? Khusus hari ini ada promo diskon 50% alias separuh harga. Boleh kakak cantik, coklatnya banyak rasa, beli 5 gratis sama royal saya. Wah, coklat. Kayaknya enak. Kakak mau yang mana? Rekomendasi kamu yang mana? Yang ini aja kak, soalnya paling manis kayak kakak. Ih, bisa aja deh. Kamu kan kerja di satu. Sating. Ya udah, bungkus 10 ya. Coklatnya atau saya? Silahkan mas, bunganya. Yang paling depan itu setangka ya. Yang warna merah ini ya? Bunga mawar pasti buat pacar. Sebenarnya saya baru mau menyatakan perasaan saya sih, Neng. Masa cuma mau ngasih bunga itu doang? Bonekanya mana? Boneka? Gak ada. Aduh mas, harus disiapin dong. Nih bawa. Hah? Oh iya, Cia juga bakal bonusin coklat sekalian. Nih, Hah? Makasih ya, Rambut Gatot bintang 5. semangat ya mas, semoga diterima. Dibeli permennya, Mbak. Setan! Bang, bandonya bang. Sorry ya, Dek. Saya buru-buru. Kok jualan yang lain pada lame sih? Punya calo sepi sendiri. Belum laku sama sekali. Sini serahin ke aku. Udah dalam hitungan detik dong. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri ya anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar salah-salah malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada mau kasih contoh sih? Kalian nggak mau nilai tambahan nih? Jelek. Wela, Sel. Cia nggak kuat ngeliat. Jelek ya. Ibu juga nyadar sih. Tapi itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Loh, Bu Tifa kenapa lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu Cia panggil Ustadz buat dia? Badah. Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal ya, lihat. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Nih ya, lihat. Ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, tuh kopi mau ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu kan berhenti yang benar sampai jam ibu selesai. Hah? Aneh, kok nggak bisa connect sih? Kenapa Snow? Kamu ganti password WiFi ya, Juliet? Iya Snow, soalnya kemarin jalan sama tetangga aku yang bocil FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa? Oh, kalau gitu, lah nggak bisa juga. Mateng. Gue telepon Diva deh, barangkali aja dia tahu. Napeh? Gue mau tanya tanggal jadian gue sama Juliet. Ya mana gue tahu dia kata gue kalender primbon. Halo? Lah, dimatiin dong. Dasar gue kasar sokan. Juliet, Snow sabar ya, dikit lagi jadi ini lagi aku aduk kopinya, nggak pakai gula kan? jadi gini, aku cuma mau make sure aja. Maksud kamu tanggal jadian itu pertama kali aku bilang I love you atau pertama kali kita kencan? Enggak Snow, tanggal resmi jadian kita. Aku udah coba nih, tapi kok nggak bisa ya? Boleh tolong kamu ketikin nggak sayang? Duh, aku lagi sibuk nih Snow, nanggung. Soalnya mungkin aja kan ada typo, kayak huruf besar atau kecil gitu di bagian bulan. Enggak kok, orang semuanya angka. Astaga, penasaran aja dari tadi aku ketik terus-terusan bolak-balik Maret kok nggak bisa-bisa ternyata. Kamu bilang apa barusan? Kenapa jadi bulan Maret? Kita kan jadinya bulan Mei. Mampus, emang tadi aku sebut Maret ya Juliet, maksud aku Mei. Ih, ya ampun. Kamu lupa tanggal jadian kita ya? Ya enggak lah, mana mungkin Juliet, itu kan hari terpaling gila dalam setahun. Hari ini perayaan 2 tahun kita jadian. Snow, gue mau ngomong. Apa lo? Ada satu teman sekelas Celo yang bisa gue bilang jenius. Kayaknya dia gak cocok udah jadi murid kelas 1. Cewek apa cowok? Cowok. Nih. Hah, nilainya aja lebih rendah dari Celo. Lihat yang teliti. Dia tuh sengaja kosongin atau salahin jawaban ya? Iya, biar Celo menang kayaknya. Lo kebaca kan patternnya? Siapa tuh, Bu? Pasti Axel ya? Jadi selama ini Axel selalu kalah sama Celo. Dasar bocil, nguping aja. Jadi untuk mengembangkan potensi dia, apa nggak sebaiknya dia pindah kelas aja, Snow? Maksud lo pindah naik kelas gitu? Boleh-boleh aja sih selama dia kompeten. Besok kita coba tes dia. Oke, besok lo bareng Vian ya, soalnya gue ada urusan. Baik, kita mulai ya. Axel North. Kalau kamu salah menjawab satu saja pertanyaan dari saya, kamu akan tetap tinggal di kelas 1. Paham? Penemu listrik pertama, Michael Faraday. 8 loh 4 ditambah 27 loh 1/9. No.
Obat untuk mencegah bakteri? Antibiotik. Snow, kayaknya si Axel lebih seru di kelas 3 deh. Pinter banget anaknya. Ntar dulu, gantian giliran gua. Kalau dibuka berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Hah? Jagung. Bentuknya panjang dan sering dihisap. Hah? Sedotan. Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Woi lah. Permen karet. Snow, si Axel langsung naik ke kelas 6 dah. Gue sendiri aja salah jawab 3-3-nya tadi. Saya nggak mau pak, saya mau sekolah sama Celo. Mendingan kamu pindah kemas aja.